Pemirsa, pasca ditangkapnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Erintua Damanik terkait perkara suap membawa angin segar bagi pencari keadilan. Salah satunya kasus yang menimpa Putri Indonesia Persahabatan 2002 Fanny Lauren Christie. Mantan Putri Indonesia Persahabatan 2002 Fanny Lauren Christie menggelar mediasi dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU di Pengadilan Negeri Surabaya. Fanny terus menempuh upaya hukum di pengadilan usai kasusnya terkait apartemen di Badung, Bali dinyatakan pilot oleh Hakim Erintua Damanik yang kini tersandung perkara suap. Fanny menilai banyak kejanggalan hingga pihaknya melaporkan ke Komisi Yudisial. Saya juga sudah bersurat kepada Kejati, Kejaksaan Agung, dan ke Mahkamah Agung untuk di cross check, dianulir dan dipantau dengan perkara saya yang ini. Tadi hakim pengawas belum bisa menjawab, jadi meminta semuanya untuk bersurat kepada beliau dan itu akan dijadikan bahan pertimbangan. Diketahui Fanny menghadapi perkara PKPU berawal dari sengketa investasi bisnis properti apartemen antara 3 rekannya yang berstatus warga negara asing. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Dugaan pemalsuan sertifikat tanah di Kabupaten Tangerang menjadi sorotan. Hal tersebut karena Kepala Desa Wanakerta nonaktif ditangguhkan penahannya. Sejumlah korban yang dipalsukan surat tanahnya oleh Kepala Desa Wanakerta nonaktif merasa kecewa karena tumpang siagian yang ditangkap di Krimsus Polda Banten pada 3 September 2024 ditangguhkan penahanannya. Kepala Desa Wanakerta nonaktif yang terjerat kasus penyerobotan tanah milik warganya sempat ditahan, ditangguhkan karena alasan sakit. Tumpang siagian kini menjadi sorotan karena berkeliaran menemui warga usai ditangguhkan penahanannya. Kasus ini terungkap saat tanah salah satu korban berubah nama atas nama Kepala Desa Wanakerta nonaktif saat seseorang akan membeli sebidang tanah. Saat ini Polda Banten melengkapi berkas perkara ini untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Banten. Atas nama tumpang, ada polisi yang datang ke lokasi, ngecek tanah, nanya sama warga sekitar. Ini tanahnya Pak Lurah Tumpang ya? Oh bukan, ini tanahnya Pak Haji Udin. Ungkapnya di situ sih Pak. Saya kecewa. Kenapa ini di keluar dia bebas, bilang sakit parah ya. Di luar seenaknya aja jalan-jalan kemana-mana dia, bebas jalan-jalan. SK atas nama TS kami lakukan penahanan dari tanggal 2 September 2024 sampai dengan 23 hari. Namun dari pihak keluarga mengajukan penahanan dengan alasan. Pemirsa, debat publik pertama pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024 berlangsung sengit. Dalam debat ini perang yel-yel dan saling sindir terjadi. Saya rasa harus ada tata tertib yang diikuti di sini. Debat publik pertama pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024 di Hotel Grand Mercure Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Sumatera Utara berlangsung panas. Dengan mengangkat tema pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat serta menghadirkan 9 orang panelis dari berbagai kalangan akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat, Cagup nomor urut 1 Bobi Nasution mengkritik kebijakan pemerintahan semasa Edi Rahmayadi menjadi gubernur karena masih banyak keluhan tentang akses kesehatan dan pendidikan. Dari jumlah penduduk yang banyak ini masih sulit masyarakat Sumatera Utara untuk mendapatkan akses kesehatan. Kami keliling di Provinsi Sumatera Utara, di kabupaten kotanya masih banyak yang mengeluh tentang akses kesehatan. Masih banyak yang ngeluh tentang pendidikan. SMA, SMK yang kami temui para petani, nelayan, ibu rumah tangga mengeluh anaknya masih dikenakan kutipan untuk SMA dan SMK. Ini meresahkan.
Sementara itu, Edi Rahmayadi dengan lantang menegaskan masih banyak tugas di Sumatera Utara yang harus dilanjutkan untuk diselesaikan. Cagup nomor urut 2 ini akan membangun desa dan menatap kota, membawa Sumatera Utara unggul dan maju dengan ikhtiar dan usaha. Ikhtiar dan usaha kami akan menunaikan tugas, menunaikan yang belum terselesaikan. Kami yakin rakyat Sumatera Utara menunggu kami untuk membesarkan Sumatera Utara yang bermartabat. Pada malam ini kami menyampaikan tagline membangun desa, menata kota. Dengan visi menjadikan Sumatera Utara yang unggul, maju. Dalam debat publik pertama ini, kedua pendukung pasangan calon juga terlibat perang yel-yel. Bahkan Bobi Nasution sempat terdiam sejenak menyampaikan datanya dan merasa perlu menghormati tata tertib untuk para pendukung yang berteriak. Saya rasa harus ada tata tertib yang diikuti di sini. Meski begitu, debat Pilgub Sumatera Utara tetap berlangsung hingga selesai. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil makan bersama Presiden Prabowo Subianto. Makan malam dilakukan di salah satu rumah makan di Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Kebersamaan makan malam antara Ridwan Kamil bersama Presiden Prabowo Subianto diunggah di laman media sosial Ridwan Kamil. Ada beberapa pesan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada Ridwan Kamil saat makan malam yang diselingi diskusi mengenai beberapa hal. Di antaranya agar RK tidak mudah menyerah, tetap semangat dalam tugas apapun. Makan malam yang dilakukan Ridwan Kamil bersama Presiden ini dilakukan selama 1 jam. Dalam unggahannya, Ridwan Kamil mengaku seperti menerima rezeki karena dapat makan malam serta diskusi dengan seorang Presiden. Ya, alhamdulillah diajak makan malam. Siapa yang tidak senang diajak makan malam oleh Presiden? Yang dibahas tentang IKN, yang dibahas tentang hal-hal yang sifatnya pribadi. Kan saya belum sempat ucapin selamat secara pribadi waktu pelantikan kan di istana, tapi cuma sebentar. Alhamdulillah dikasih waktu luar biasa, ditraktir makan lagi. Enak Pak? Enak, sampai lahap beliau. Terima kasih. Makasih ya. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil kemarin belusukan ke permukiman warga di Cakung, Jakarta Timur. RK berjanji akan memprioritaskan pembangunan rumah sakit daerah dan menggratiskan biaya sekolah swasta. Calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke permukiman warga di wilayah Cakung Barat, Jakarta Timur, Kamis siang. Ridwan Kamil ditemani kader Partai Demokrat Acep Edi Setiawan menyusuri permukiman padat penduduk di wilayah Cakung. Kehadiran RK disambut antusias warga, terutama dari kalangan emak-emak. RK pun menemui dan berdialog dengan warga, membahas terkait keinginan warga untuk pembangunan rumah sakit daerah, serta persoalan terkait UMKM dan dagang. RK berjanji jika terpilih akan memprioritaskan pembangunan rumah sakit hingga menggratiskan biaya sekolah swasta. Yang terbesar ternyata adalah aspirasi ingin bikin rumah sakit daerah, betul? Insya Allah itu kan kewajiban negara, ya, kebutuhan dasar pasti didahulukan. Yang kedua, tahun depan anak-anak ibu yang sekolah swasta nanti sekolahnya dibayarin, digratiskan. RK menyebut segala permasalahan yang ada di Jakarta akan dicarikan solusi. Ia memastikan pengalamannya sebagai kepala daerah akan menjadi pembeda antara pasangan Ridwan Kamil Suswono dan pasangan lainnya. Dari Jakarta, Anissa Septiarani dan Di Bernardi, iNews melaporkan.